Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang galau dan rindu padamu. Oke, dia siapa? Kita akan coba tarik energi dari orang tersebut. Ada seseorang yang saat ini rindu dan galau karenamu. Orang yang sangat manipulatif, orang yang berpura-pura seolah-olah dia baik-baik saja, padahal sebenarnya hidupnya gelisah, padahal hatinya gelisah karena rindu, kangen ya. Dia kayak menunggu, gini, lebih tepatnya menunda langkah ke arah kamu, karena menurut aku kayaknya karena memang situasi ya yang membuat dia itu akhirnya menghentikan langkah dia untuk merealisasikan perasaan dia ke kamu. Bahkan ada energi di sini dia kayaknya mencoba untuk move on dari kamu, mencoba untuk apa ya, melepaskan diri dari kamu, tapi sayangnya nggak bisa. Oh my god, you deserve love, kata dia. Kamu pantas untuk dia cintai dan kamu pantas untuk mendapatkan cintanya. Kenapa? Karena menurut dia selama ini kamulah satu-satunya yang bisa memberikan rasa kestabilan di hidup dia, keseimbangan di hidup dia, dan kebahagiaan di dalam hidup dia. So, aku lihat di sini um, kayak orang ini berpura-pura seolah-olah dia tidak berdaya, atau mungkin memang dia dia karena situasi ya, karena situasi yang sedang memang dia alami, akhirnya dia merasa tidak berdaya untuk bisa merealisasikan perasaan dia, rindu dia, cinta dia ke kamu. Dan ini ada hubungannya dengan anak ya, mungkin menjadi salah satu penghalang adalah anak, atau mungkin juga ada di sini sisi kekanak-kanakan dia yang ya sedang mencuat gitu ya. Dia punya sifat kekanak-kanakan. Tapi kalau aku lihat di sini very soon dia akan segera membuat ini menjadi clear, membuat ini menjadi apa ya? Apa itu namanya? Jelas ya, membuat perasaan dia, situasinya menjadi jelas. Jadi kalau aku lihat kemungkinan nih orang sebentar lagi akan action atau akan datang lagi ke kamu untuk menunjukkan perasaan dia, untuk memberitahu kepadamu bahwa dia sayang dan cinta, dia galau, dia resah, dia kangen sama kamu. Oke. Okay. Aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu ya, karena di sini dia kayak lagi mantauin, ngeliatin apakah kamu sekarang masih membutuhkan dia, kangen rindu dia juga atau enggak, atau mungkin bahkan kamu mungkin sudah punya yang baru, seperti itu ya. Orang ini masih sering memantau kamu. Bahkan orang aku lihat di sini kalau misalkan kamu memberikan dia apa itu namanya, pertanda ya, tanda-tanda bahwa kamu masih menginginkan dia. Aku lihat di sini mungkin hatinya, kegalauan dia, kerinduan dia, keresahan dalam hatinya itu mungkin akan sedikit terobati ya, akan terobati. Terus itu juga mungkin dia akan lebih mengambil langkah maju juga di hubungan seperti itu, atau mungkin dia akan lebih percaya diri. Dan kalau misalkan tanda-tanda bahwa kamu akan pergi dari dia, mungkin di sini uh, oke, kalau misalkan dia ngelihat kamu benar-benar move on dari dia ya, aku lihat perasaan dia semakin hancur deh di sini. Ya, semakin hancur banget. Bahkan aku lihat di sini dia sering banget kebangun di tengah malam karena kepikiran kamu. Ya bahkan mungkin sampai insomnia, sulit tidur orang ini ya, karena selalu kepikiran kamu terus. Terus itu juga dia merasa bersyukur karena hadirnya kamu di hidup dia. Dia lebih lebih spiritual ya. Dia banyak banyak belajar tentang hal-hal spiritual ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian itu juga lebih mengerti tentang insting dia ke kamu, kayak gitu ya. Lebih paham tentang perasaan dia yang sesungguhnya, siapa yang dia inginkan, siapa yang dia mau, dan itu kamu.
Dan aku lihat memang keadaan dia saat ini tuh telah kehilangan banyak hal, ya. Bahkan kamu pun itu bahkan dia tahu dia juga kehilangan kamu, gitu ya. Oke, ini kuat banget orang ini tuh tidak bisa berhenti memikirkan kamu, dia selalu kepikiran kamu terus. Bahkan aku lihat di sini dia selalu mengingat secara detail di hari itu. Maksudnya gini, mungkin dulu kalian pernah punya momen tertentu yang membuat apa ya, kesannya itu satu momen itu membahagiakan atau menyakitkan. Nah, dia inget banget itu. Ya, pokoknya intinya gini, dia selalu mengingat momen-momen di mana dia bersama kamu. Sangat kuat banget energinya, dia sangat mengingat itu semua. Menurut dia ya, dari awal dia bertemu dengan kamu, dari awal dia mengenal kamu, sosok kamu adalah sosok yang bisa dibilang unbelievable gitu ya, kayak nggak apa ya, kayak istimewa gitulah ya, kayak nggak bisa dipercaya kok ada ya sosok seperti kamu, kayak wow luar biasa gitu ya. Begini, kamu di dalam hubungan ini selalu memberikan kefleksibilitasan. Di dalam hubungan kamu selalu hadir ya, selalu ada untuk dia, selalu memberikan bantuan ke dia ya. Bahkan aku lihat di sini dia menganggap kamu tuh, wah kamu kok bisa ya? Mungkin kalau kamu wanita tuh kok semandiri ini, kalau misalkan kamu pria ya kok sekuat ini, semandiri ini kayak gitu ya. Tergantung kalian deh. Aku bilang seperti itu. Terus aku lihat juga kamu selalu mendukung ambisi dia dalam pencapaian-pencapaian di hidup dia, bahkan untuk hubungan yang romantis ini pun kamu selalu mendukung hubungan ini untuk selalu terjalin. Walaupun banyak sekali halangan rintangan, pasang surutnya hubungan, kamu itu selalu beroptimis, tetap setia, tetap mendukung, tetap memberikan dedikasi kamu ke hubungan ini agar tetap langgeng. Terus itu juga aku lihat bahkan kamu tuh selalu mendukung dia, menyemangati dia, mensupport dia dalam apa ya, di kehidupan dia. Mungkin dia punya bisnis atau punya pekerjaan tuh kamu selalu mendukung dia. Apapun yang dia lakukan kamu selalu mendukung dia. Terus itu bahkan kalau aku lihat mungkin kamu juga akan bekerja dengan rajin untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin kalau misalkan kalian ada bisnis gitu ya, dia ada bisnis, kamu mungkin akan memberikan modal ke dia untuk lebih mengembangkan apa namanya, bisnis dia. Atau kalau dari pekerjaan ya kamu ngasih saran kerjanya begini 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 atau apalah, pokoknya intinya kayak kalian tuh bekerja sama untuk berkembang ya, berdua gitu. Dan kalau aku lihat di sini kamu ini berdealing dengan seseorang yang memang sudah berpengalaman ya. Terus itu uh, kalau aku lihat sekarang itu kamu sudah mencapai di tahap ketika akhirnya kamu bisa meluangkan waktu sejenak untuk menghargai dia, untuk menuai keuntungan dari pengorbanan kamu selama ini bertahun-tahun gitu ya. Intinya di sini mau dari dulu ataupun sampai sekarang aku lihat kamu yang lebih banyak berjuang ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu sangat menghargai otonomi atau kebebasan si dia atau si pasangan, siapapun pasanganmu. Terus itu kamu itu ya di mata dia kamu adalah sosok wanita yang kuat, mandiri. Mungkin ya kamu lebih tua atau mungkin dia yang lebih tua, kamu orang yang menarik, modis, pintar, anggun, elegan. Wah, pokoknya paket lengkap deh kamu itu ya. Terus itu juga ada death di sini dan ini reverse, berarti orang ini tuh tidak menginginkan adanya perubahan di hubungan ini. Maksudnya gini, kayaknya hubungan kan gini ya. Orang ini tuh pernah mencoba untuk merilis atau move on dari kamu, tapi
ternyata kalau di sini death yang keluar, berarti bagaimanapun caranya atau bagaimanapun niat dia untuk lepas dari kamu, ini orang ending-endingnya juga balik lagi, tetap tidak menginginkan hubungan ini itu terlepas, tidak tidak menginginkan kamu terlepas dari dia, kayak gitu. Nah, dia sadar bahwa kalau misalkan dia menginginkan, memang dia itu menginginkan tidak mau hubungan ini berubah, maka aku lihat di sini dia harus melakukan suatu perubahan sesuai dengan apa yang terbaik untuk hubungan ini. Bahkan ini perubahannya harus signifikan. Ya, karena kalau aku lihat di sini dia sudah merasa bergantung sama kamu, dia takut sendirian tanpa kamu, ya. Sehingga kalau aku lihat di sini hubungan kalian juga mungkin sudah lama berakhir ya, sehingga apa ya, orang ini tuh ketika mau balik lagi sama kamu harus memberikan atau menunjukkan effort, harus menunjukkan kayak penawaran gitu ya ke kamu. Nah, untuk mendapatkan penawaran itu lebih ke arah harus adanya perubahan dari dia. Itulah yang kamu inginkan dari dia. Dan memang semesta pun menginginkan dia untuk berubah secara signifikan agar hubungan ini tuh tidak terulang, tidak terjadi pengulangan masalah yang apa itu namanya krusial. Ya, gini, intinya tidak boleh lagi untuk ada situasi yang berulang, yang dimana situasi berulang itu selalu membuat hubungan kalian hancur. Nah, itu yang harus dia berubah. Bahkan signifikan, kalau signifikan tuh berarti kalau bisa semua menyeluruh ya, besar-besaran. So, aku lihat di sini mungkin apa namanya ada situasi hubungan kalian yang tidak sehat di sini, dan itulah yang harus juga dirubah agar hubungan kalian ini bisa terjalin dengan langgeng, agar hubungan ini tidak banyak red flag-nya, agar hubungan ini tidak banyak toksiknya, seperti itu. Komunikasi jelek banget di hubungan kalian ini ya, kurang banget komunikasinya, dan dia sadar, dia tahu bahwa itu semua ya kurang lebih salah dia, tidak bisa memberikan komunikasi yang intens, tidak bisa memberikan komunikasi yang baik untuk kamu. Karena sejujurnya orang ini tuh mungkin mengakui hal-hal yang sulit orang ini tuh sulit untuk mengakui hal-hal sulit di dalam kehidupan dia. Jadi sebenarnya keadaan dia tuh lagi nggak baik-baik saja. Keadaan dia tuh lagi sesulit itu. Nah, dia tidak bisa untuk mengumbar atau menceritakannya ke kamu karena gini, dia berpikir bahwa kalau misalkan kamu tahu keadaan dia sesungguhnya dalam keadaan sesulit ini, dia takut kamu akan punya perspektif yang buruk terhadap dia, kamu akan ilfeel sama dia, kamu mungkin akan membuat penilaian yang rendah terhadap dia, atau mungkin kamu sudah tidak akan lagi menghargai dia, ya. Atau bahkan mungkin akan membuat kamu jadi lebih kesal sama dia. Seperti itu ya. Terus itu juga niatan dia menutupi itu agar hubungan ini langgeng, agar hubungan ini tuh baik-baik saja, tapi justru malah sebaliknya. Aku lihat ya, justru malah makin kacau, makin gak ada komunikasi, makin gak jelas, seperti itulah. Terus itu kalau aku lihat di sini dia setiap melihat situasi sudah di ujung tanduk atau hubungan ini sudah koneksinya sudah mulai menghilang ya, orang ini tuh akan gercep datang tiba-tiba ke kamu karena dia merasa kayak apa ya, perlu ada yang dibicarakan ya, bahkan mungkin segalanya, dan menyelesaikan masalah apapun sebelum hubungan kalian ini menjadi tidak terkendali gitu ya. Jadi kalau dia ini akan datang atau dia akan segera bertindak kalau misalkan dia melihat hubungan ini tuh udah di ujung tanduk, akan benar-benar kehilangan kamu. Kalau misalkan di sini kamu sudah tidak kepikiran dia lagi, sudah tidak mau lagi dengan dia, sudah menunjukkan kamu bahagia pada dirimu sendiri, kamu sudah nyaman dengan hidupmu sendiri, maka orang ini tuh ngerasa, waduh, aku ditinggalin nih sama kamu, aku kayaknya bakalan bener-bener kehilangan kamu, seperti itu. Nah, itu dia baru mulai akan bergerak, bertindak, ya. Oke, aku lihat memang hubungan kalian kayak ada yang apa ya, dibatalkan, digagalkan, mungkin tentang pertunangan atau pernikahan. Jadi mungkin sebelumnya kalian ini sudah kayak
ada omongan pengen tunangan, pengen menikah gitu, tapi tampaknya ditunda atau dibatalkan. Karena kalau aku lihat di sini sifat orang ini yang tiba-tiba berubah. Ya, mungkin karena ada faktor perselingkuhan di sini yang membuat hubungan kalian itu akhirnya tidak terrealisasi rencananya gitu ya dalam pernikahan atau lamaran atau apa ya, paling enggak langgengnya hubungan itu jadi terjeda, jadi hilang ya karena tiba-tiba gairah orang ini, tiba-tiba perasaan orang ini tuh berubah. Tidak lagi mencintai kamu, hubungannya monoton, tidak ada lagi gairah. Ini kayaknya dipengaruhi oleh perselingkuhan. Jadi kamu berdealing dengan orang yang dulu mungkin sering bolak-balik nyelingkuhin kamu, ya. Nah, inilah juga salah satunya kalau dia mau hubungan ini tetap ada, hubungan ini tidak berubah, maka salah satu yang harus dia rubah secara signifikan adalah tukang selingkuhnya ini. Ya, yang dia suka selingkuh ini harus dihilangkan. Wheel of Fortune. Orang ini memang sempat ragu, sempat bingung atau sempat membatalkan lamaran atau ya lamaran romantis atau melamar kamu atau menikahi kamu. Intinya sempat nih kan tuh kayak ada sempat dia ingin move on dari kamu, tapi sayangnya aku lihat di sini kamu memang ditakdirkan untuk selalu bersama dia nih ya. Kayaknya kamu soulmate-nya gitu. Kayaknya sulit untuk lepas dari orang ini karena ini Wheel of Fortune, kartu roda takdir ya. Roda keberuntungan. So, kalau misalkan entah siapapun di sini boy kamu ataupun dia yang memang sempat meragukan hubungan ini atau meragukan masa depan hubungan ini atau intinya ada keraguan atau kayak masih bingung apakah hubungan ini mau dijalani atau tidak. Karena ini Wheel of Fortune maka semesta akan memberikan semacam kayak ini keberuntunganmu ya yang terakhir untuk bersama lagi. Jadi kayak semesta itu memberikan kesempatan untuk kalian bersama lagi. Anggaplah ini suatu kesempatan terakhir gitu dari semesta. Nah ya, semesta akan membuatnya kayak seolah-olah ini akan menjadi kesempatan terakhir. Makanya kayak dia itu akan datang ketika dia melihat kamu mungkin sudah tidak lagi membutuhkan dia, sudah tidak lagi ingat dia, sudah bahagia dengan hidupmu. Nah, itu semesta akan menghadirkan orang ini lagi ke kamu ketika dia sudah mulai melihat ini hubungan sudah di ujung tanduk, udah di ujung perpisahan yang benar-benar secara total, maka dia akan datang kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat keputusan juga sebenarnya ada di kamu ya, ada di kalian berdua. Baik kalian mau berpisah dengan orang ini ataupun baik mau bersama, kalian akan tetap baik-baik saja, akan tetap menemukan cerita ya. Kalau dengan orang ini ya kalian akan menemukan cerita tersendiri juga di kisah kalian berdua. Tapi kalau misalkan kamu mau berpisah dengan orang ini pun kamu akan mendapatkan situasi yang baik-baik saja dan kamu akan mengukir cinta baru gitu ya. Kamu akan mengukir kehidupan baru gitu. Jadi it's okay mau keputusan kamu apa. Karena kalau aku lihat juga saat ini tuh orang ini tuh benar-benar lagi fokus pada pencapaian diri, pada karir dan keuangan. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena kalau aku lihat orang ini tuh punya tanggungan atau kewajiban tertentu yang sangat-sangat sekarang ini membebani hidup dia, membebani diri dia. Ya mungkin dia ini pengganti sosok seorang ayah ya, dia harus menjadi tulang punggung keluarga ya sehingga dia punya beban yang cukup berat atau mungkin dia pernah punya hutang piutang yang perlu harus dia selesaikan, harus dia lunasi seperti itu sehingga orang ini tuh sudah tidak sanggup lagi untuk memberikan waktu pada kisah percintaan. Ya, jadi kalau misalkan kamu merasa kayak diabaikan, kamu merasa kayak di ghosting, kamu merasa kayak nggak dihargai, ya itu keadaan dia ternyata saat itu lagi benar-benar fokus pada hidup dia sendiri gitu loh. Ya bahkan dia menganggap saat ini tuh ya, kenapa dia tidak memberikan waktu quality time untuk kamu atau memberikan sedikit waktu untuk kamu atau ya mungkin sekedar say hello sama kamu, itu pun enggak gitu ya karena menurut dia saking beratnya hidup dia saat ini, saking pilunya beban kewajiban yang harus dia tanggung gitu ya.
menurut dia kalau misalkan harus melakukan hubungan romansa lagi dengan kamu, itu akan menjadi tambahan beban hidup dia lagi, gitu ya. Itu akan menjadi beban lain lagi di dalam hidup dia yang akan muncul, yang akan timbul. Dan itu mungkin akan bermasalah juga di kemudian hari. So, makanya di sini dia belum bisa untuk memprioritaskan kamu, walaupun aku lihat di sini di kala kalian berpisah saat ini, orang ini sangat galau, orang ini gelisah, orang ini ketakutan, takut benar-benar melepas kamu, takut takut, takut benar-benar total kehilangan kamu. Tapi keadaannya tidak memungkinkan bagi dia. Makanya di sini aku lihat walaupun dia rindu, kangen, dia tidak melakukan apapun. Gitu ya. Kalau aku lihat di sini orang ini sengsara, lagi sengsara banget hidupnya. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Untuk zodiak itu bisa dari zodiak kamu ataupun zodiak dari dia. Karena ini kan pembacanya general ya. Jadi terkadang energinya tuh suka tercampur-campur gitu ya. Um, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau ceritanya sama dengan keadaan kalian tapi zodiaknya tidak aku sebutkan ya it's okay. Yang penting sama ceritanya ya ini mungkin energi kalian gitu ya. Siapa tahu ternyata zodiak yang terbaca itu ya zodiaknya kamu, pasanganmu tidak gitu ya. Karena kan aku hanya mengambil kartu tarotnya itu ada 6. Kalau misalkan banyak sampai 10, 12 atau semua ya juga semuanya pasti akan kebaca gitu ya zodiaknya. So, maka dari itu berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.